Sahabat IKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Widya Astuti, melayani di GKI Kosambi Timur Tangerang. Renungan kita pada hari ini, 30 Juni 2023 berjudul Keadilan Allah bagi semua, yang didasarkan pada Yeremia 25 ayat 8 sampai 14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini atas kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami juga saat ini hendak belajar bagian daripada firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti firman. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang menjadi pusat permenungan kita adalah Yeremia 25 ayat 12 yang mengatakan demikian. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada umumnya orang menganggap lazim kalau seseorang yang dekat dengan penguasa kebal hukum. Meskipun melakukan kesalahan, kedekatannya dengan penguasa membuat ia dapat dengan mudah lolos dari penghukuman. Apakah hal itu juga berlaku bagi orang yang dipakai oleh Allah sebagai hambanya? Dalam Yeremia 25 ayat 9, Nebukadnezar Raja Babel disebut oleh Allah sebagai hambaku, sebab Babel dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Yehuda yang selama 23 tahun, dan Yeremia 25 ayat 3 tidak mau mendengar firman Allah. Namun pada saatnya Allah juga menghukum Babel karena berbagai kesalahan yang diperbuatnya ketika mereka dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Artinya, ketika seseorang atau suatu bangsa dipakai oleh Allah, mereka tetap memiliki kebebasan bertindak. Bila mereka melakukan pelanggaran, tidak berarti mereka bebas dari penghukuman. Setiap kita adalah hamba Allah. Setiap kita juga telah menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Namun, hendaknya kita tidak menjadi jumawa dan berpikir bahwa kita dapat berbuat apa saja karena status kita sebagai hamba Allah tersebut. Keadilan Allah berlaku untuk semua orang. Allah berpihak kepada mereka yang benar dan taat kepadanya. Ia akan menghukum siapapun yang hidup sesuka hatinya dan melawan kehendaknya. Biarlah status kita sebagai hamba Allah membuat kita semakin taat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami hidup bukan lagi sebagai kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Untuk itu, pakai kami Tuhan dalam hidup kami, supaya kami senantiasa menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kata dan perbuatan kami juga berpadanan dengan Engkau, teladan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga orang dapat melihat siapa kami, bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Tuhan berkati dan pimpin kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam taat dan takut akan Tuhan. Menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai dan berkati kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.